Sesurga, sekeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina al-karim ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Alhamdulillah syukurlah ala ni'matillah. Mari sama-sama kita memuji dan memuji Allah tabaraka wa taala karena segala puji hanya miliknya dan setiap banyak kenikmatan yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Kepadanya kita memohon pertolongan dan kepadanya kita menyembah. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang berkenan Allah, Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam sekolah ayah bunda yang selalu dibimbing oleh guru kita Sadadi Al-Jambari Hafizullah Ta'ala dan juga Sadruli Renata. Qadarullah beliau Sadruli masih berada di Mekah nampaknya belum bisa menemani kita di pagi ini. Dan Alhamdulillah tentu tetap kebersyukuran jadi satu yang selalu mengiringi kita di pagi, dan mudah-mudahan dengan kebersyukuran inilah kita mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Tabaraka Ta'ala, karena orang yang bersyukur termasuk yang disebutkan dalam firman Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan tentu menjadi sebuah kenikmatan ketika di pekan lalu kita diajak oleh Ustaz Ruli ya untuk sama-sama membersamai saudara kita di Sumatera dalam eh, program berbagi cinta yang insya Allah sudah dikoordinasi ya, dikoordinir oleh para sahabat semuanya. Di Bandung ada Teh Nabia, juga ada beberapa kawan kita, ada Bude Darmi, ada Abah Husyairi yang alhamdulillah sudah beberapa terkumpul ya. Mudah-mudahan ini bagian upaya kita untuk berbagi yang mungkin dianggap tidak seberapa, tapi Allah Subhanahu wa taala tentu menilai dari keikhlasan kita dalam memanai cinta kita kepada sesama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus tambahkan kenikmatan iman dan Islam kita dengan wasilah kita selalu eh, merasakan apa yang juga dirasakan oleh saudara kita. Karena di dalam hadis Nabi SAW disebutkan tidak sempurna seseorang dan imannya kecuali dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan inilah salah satu uji cinta kita kepada saudara kita yang di Sumatera sana mungkin sekarang sedang persiapannya untuk menghadapi Ramadan. Tentu banyak hal yang harus dipersiapkan oleh para guru kita, oleh jamaah-jamaah semuanya yang juga dihadir di sini, dan tentu oleh para kaum muslimin tentunya menjelang Ramadan. Persiapan di bulan Syaban ini, di awal-awal Syaban, menjadi bagian yang sangat penting kita mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Selalu berdoa kepada Allah, Allahumma balighna ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada Ramadan, karena bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, bulan di sana ada ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan insya Allah Sadodi akan mendampingi kita ya, masih bersama guru kita Ustaz Dodi yang alhamdulillah selalu menemani kita untuk kembali belajar tentang bagaimana kita membangun sebuah keluarga, dan tentu keluarga yang menjadi amanah Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadi amanah yang harus kita jaga, karena dalam firman Allah disebutkan dalam surat Al-Tahrim, kita diperintahkan untuk ku anfusakum wa ahlikum nara, dan Allah menyeru kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Dan itu inilah salah satu bagian
upaya kita dengan cara membekali diri kita dengan ilmu untuk bisa kita terhindar dari api neraka, tentu dengan membekali diri kita dengan ilmu syariat. Insya Allah. Dan tentu selain itu ada beberapa pengumuman yang insya Allah juga di bulan menjelang Ramadan ya, insya Allah kita akan ada kegiatan khitan kembali sekaligus dengan kegiatan Tadarus Ramadan, dan insya Allah akan diselenggarakan di tanggal 14 Februari ya. Jadi ini beberapa hari menjelang Ramadan, kita akan juga menggelar kegiatan amal bersama Rumah Hitan Zidan MKI yang dikoordinasi oleh Dr. Vicky tentunya dan juga Bude Darmi. Alhamdulillah menjadi sebuah kegiatan yang rutin kita lakukan. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah amal kita untuk mendapatkan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Eh, Kegiatan lain yang insya Allah tentu menjadi kegiatan rutin kita adalah hadir di majlis ilmu, sebuah majlis yang Allah siapkan untuk kita. Silakan untuk terus menemani selalu bersama para guru kita, ada di malam hari juga ada di pagi hari, yang insya Allah ini menjadi juga keberkahan kita ya, karena salah satu keberkahan usia itu adalah ketika kita manfaatkan untuk beramal soleh, dan amal menghadiri majlis ilmu itu betapa sungguh pahalanya luar biasa, karena Allah jadikan majlis ilmu disebut dengan taman-taman surga, dan bahkan disebutkan dalam hadis Nabi yang lain, Allah turunkan sakinah pada majlis yang di sana ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, di sana ada juga pembelajaran terhadap Al-Quran, dan juga Allah turunkan rahmatnya tentunya, dan juga para malaikat hadir. Bahkan Allah menyebutkan nama-nama orang yang hadir dalam majlis ilmu pada para penduduk langit. Mudah-mudahan kitalah termasuk yang Allah catat eh, dalam dan di pagi ini tentu Alhamdulillah kita bisa mengajak saudara-saudara kita untuk juga hadir bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Salah, Ustaz Dodi belum Nadia gimana Ustaz Dodi? Akan masuk, Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah, Masyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Ustaz Ruli masih di Haramain ya, di Tanah Haram ya, belum Iya, ini kita di pagi ini. bikin ngiri aja beliau itu. Masya Allah ya. Bolak-balik, bolak-balik. Aduh, Masya sehat Allah. antum Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Itu Waalaikum, Masya di, Allah. di gunung mana itu Ustaz? Belakang Ustaz. Nah, ini saya cari-cari aja tadi ini kan nikmat. Nampaknya memang keindahan Allah ini Masya Allah ya. Luar Ini biasa. kayaknya kita sekali-sekali ini kayaknya mesti ke apa? Ke Dieng gitu ya, kita live dari sana Iya, pagi-pagi gitu Masya ya. Allah ya. Belakang tuh, Tadabbur alamnya langsung Ustaz ya. iya. Mau Ustaz, mau ke Dieng. Belakang itu langsung sunset gitu. Aduh, Apa? Masya Allah. Sunrise. Langsung sunrise gitu. Ya kita rencanain ya Bu deh. Masya, Ayo, Bismillah. ayo, saya mau. Saya Ayo, ayo, daftar kalau ada ke Dieng. Ada ayo, Rizky ayo, daftar. ayo. Ikut, Murah ikut, kalau ke Dieng ikut. mah. Insya Allah. Enak subuh-subuh, Masya Allah. Pernah sekali Ustaz, tapi kangen pengen ke sana lagi. Masya Allah. Masya Allah. Saya dapat ceritanya doang itu. Iya, Saya ke sana pernah tahun berapa tuh? Sebelum COVID apa ya? Subuh di atas tuh. Masya Allah. iya, Masya Allah. Dingin banget ya? Bu? Dingin, di bawahnya aja dingin Ustaz. Masya Allah. Di Saya sana dia, mah nggak pakai AC juga udah dingin. Gitu ya. Masya Allah. Udah lama sekali saya tahun 2000-an ya ke Dieng itu. Tahun Aneh 2000. belum pernah, cuma dengar ceritanya Saya aja. 2019 apa 2020 ya, pokoknya sebelum COVID. Nggak berani turun. Nggak berani turun kaki pagi-pagi. Iya, tapi Jalan mana pas kemarin dingin tapi ngangenin. Ngangenin benar, naik, benar. Aku naik, habis lebaran mau ke sana lagi. Iya. Nampaknya Mana nih? Angkewi juga bisa gabung nih Ustaz.
nampaknya beliau tadi ngabarin di grup ya. Tapi mungkin lagi persiapan karena di sana mau barangkali sekarang Apa baru bangun ini? jam 2, jam 1 mungkin ya, setengah 2-an kali ya. 3. Beda Jam 4 3. jam ya. 3 kurang. Baik, ini temanya tentang penyelesaian diri saudara ini. Iya, kan kalau di di flyernya kan berbagi cinta. Ini agak ngeri, Ustaz. Berbagi cinta nih, Ustaz. Apalagi berbagi cinta terhadap sesama lagi. Aduh, LGBT nanti jatuhnya. Tapi berbagi cinta kepada banyak orang itu memang butuh persiapan untuk kitanya harus sudah selesai. Hmm. Sudah nggak punya persoalan. Sebab kalau kitanya sendiri punya persoalan, nanti ada pertanyaan banyak tuh. Hmm. Nanti buat saya berapa? Nanti buat saya gimana? Saya dapat berapa? Nah, gitu-gitu tuh masih belum selesai berarti kan? Masya Allah. Nah, itu Keadaan Ustaz Ruli, Masya Allah. Masya Allah. Kelihatan nggak kelihatan kayak baru bangun, kayak kelihatan habis makan sate gitu. Waduh, sate di sebelah mana ini, Ustaz? Kalau Sate sate onta sate kayaknya. Turki kan di sana. Iya, iya, Ustaz. Kalau sana kan biasanya nyarinya kebab gitu. Kebab-kebab Turki Iya. yang besinya segede pedang itu, Zat. Iya, iya, iya. Laham. Sehat ya, Paham. Zat? Alhamdulillah, Ustaz. Insya Allah. Masya Allah. Orang kalau dekat sama Rasul tuh menawar. Masya Allah. Oh, Ini posisi di Mekah atau di Madinah, Ustaz? di Mekah, di Mekah. Mekah. Ini langsung katanya flight pagi ini, Ustaz ya? Jam 9 insya Allah nanti. Insya Allah. 9 ya sana berarti di kita udah jam 11-an. Ya, jadi ini nanti pas selesai ini baru berangkat ke Jeddah. Insya Allah ini. Tadi makanya pas qadarullah pas saja. Jadi apa namanya? Toleransi badannya sudah di titik-titik ini. Sudah di titik-titik nadir. Kritis. Udah ini aja. Tapi Baik. tadi malam itu Masya Allah apa namanya kayak udah apa ya rindunya kayak masih belum habis tapi udah harus balik lah gitu. Masya Allah. Tapi kemarin alhamdulillah nih kalau hari ini temanya berbagi cinta ya. Saya agak Iya, kaget tadi Zat. waduh. Saya Iya. bangun-bangun lihat itu teratap gitu, teratap. Aduh bahaya ini sudah. Tapi kemarin alhamdulillah mungkin ini aja sih sekedar kemarin ketemu ponakannya Mbak Dina yang di ada Mbak Dina di sini. Mbak Dina semoga Allah berikan kesehatan ya. Kemarin ketemu Amin. keponakannya dan teman-temannya yang dari Yaman, dari Abdurrahman lagi sekolah di Yaman, kemudian lagi liburan di sini dan insya Allah anak-anak yang luar biasa sekali. Masya Allah. Apa namanya yang punya wirah luar biasa dan insya Allah nanti katanya mau pulang, satunya mau bikin sekolah, ada yang juga mau balik ke ma'hadnya di Hidayatullah, ada juga yang di tempatnya apa namanya? Satu lagi kemarin di mana ya lupa saya. Kemarin satu lagi mau dakwah di Banjarnegara kemarin satunya. Masya Allah anak-anak yang luar biasa sekali. Masya Allah. Masya Allah. Izin Zat sebelum kita mulai boleh landscape Zat. Oh iya lupa. Di portrait gitu. Nah kesannya kayak terkucil gitu Zat. Ini lagi mojok ya karena aku mulai banyak pulang dari apa namanya dari haram ya dari tawaf dari umrah dari berdatang. Iya. Bismillah kita mulai Ustaz Halis. Silakan Ustaz, tafadhol. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ya mu'allim Daud alimna wa ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Kita insya Allah menghadirkan kesyukuran terus-menerus dan akan selalu menghadirkan kesyukuran. Sekecil apapun
yang Allah SWT karuniakan kepada kita kesannya, atau sesedikit apapun anugerah yang rasa kita, itu ternyata itulah yang terbaik dari Allah, tanpa kita melihat satu keistimewaan mungkin, tetapi justru tidak ada yang tidak istimewa kalau Allah SWT sudah memberikan kepada kita. Pagi ini insya Allah seperti sebagaimana permintaannya Ustaz Faris, kita membahas tentang berbagi cinta. Saya justru ingin memulainya dari tahapan sebelum mampu berbagi cinta, kita harus punya cinta yang lebih banyak. Kita harus punya kemampuan untuk setidaknya menyelesaikan urusan-urusan kita sendiri, menyelesaikan diri kita sendiri. Karena kalau belum selesai kita dengan apa yang ada pada kita, ya bagaimana berbagi, nggak harus cinta ya apapun kepada banyak orang gitu. Nah, kita mulai kepada Ustaz Ruby yang memang lebih sering beliau berbagi cintanya kepada begitu banyak orang. Kan kelihatan Waduh. wajahnya penuh cinta gitu. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita serahkan kepada pria yang penuh cinta ini. Masya Silakan Allah, Ustaz. tabarakallah. Namanya Iya, aja Assalamualaikum Ruli Renata, pria penuh cinta. Ini gadok-gadok ini waton gadok apa ini? Ya, Tapi memang bismillahirrahmanirrahim. untuk bisa sampai kepada tahapan seperti antum memang harus sudah menyelesaikan diri kan, Ustaz. Kalau enggak, Pertanyaan gini kan gini saja, tidak akan ada orang yang selesai kan. Ini yang menjadi titik awalnya gitu, bahwa kita hari ini semua berproses, semua apa namanya berjalan, dan mungkin kemarin saya sempat bikin di yang di akun Family Growth, saya bikin apa namanya postingan terkait dengan jangan pernah apa namanya membuat pasangan kita dalam mode survival terus. jangan pernah membuat pasangan kita Dalam mode survival. oh. Nah, itu Kan? seru tuh. Iya kan? Mungkin saya nggak tahu apa, saya merasa bahwa ini nanti berhubungan karena sekarang kan gini, kadang-kadang yang dimaksud survival itu kayak gimana sih? Survival itu kan berarti kayak tegang, terus was-was, terus kan gitu kan? Karena sama akhirnya pada titik ini adalah namanya ketenangan itu semuanya apa namanya dibagikan gitu loh. Kita berbagi tenang lah, kalau misalnya berbagi tenang. Kalau kita dalam konteks cinta, jangan sampai kita nanti semuanya was-was terus, was-was lagi. Nah, dalam konteks hari ini, betul yang disampaikan Ustaz Dodi tadi, bahwa sebelum kita memulainya, yang kita mulai pertama adalah di kita dulu nih, hari ini kita dulu. Makanya, ya dalam mungkin kayak saya kemarin, di kita lah ya, mungkin bareng ke Tanah Suci, bareng-bareng tawaf, gerak bareng, tapi prinsipnya kan itu sendiri-sendiri sebenarnya. Iya. Sendiri-sendiri, walaupun itu pasangan sebelahan, gandengan itu, tetap aja sendiri-sendiri. Kenapa? Dia akhirnya bagaimana dirinya menyelesaikan kepada dirinya sendiri. Mau tidak dia untuk ngaku, istilahnya kan gitu kan, ngaku. Bahkan kalau kita semua yang sudah pernah ke Mekah gitu, kalau di Madinah itu kita merasa apa ya, tenang gitu. Tapi kalau di Mekah itu kan kayak ego kita kayak ditabokin gitu kan. Kayak awakmu sopo sih sombong banget gitu kan itu. Nah, ini yang menjadi seringkali bahwa kita sendiri mau tidak sih memulai diri kita dengan untuk hidup lebih tenang, hidup lebih bukan tenang nyaman ya, tapi hidup lebih tenang, dan kemudian akhirnya dari ketenangan itu muncul kebaikan-kebaikan. Hari ini karena saya itu berbagi cinta itu agak berat, karena begini, kata cinta itu sendiri saya itu agak susah mendefinisikannya. Tapi kalau saya hari ini lebih bagaimana berbagi tenang ya tadi. Ketenangan itulah yang nantinya kita bagikan pada keluarga kita. Kita bagikan kepada seluruh kalau kita tenang, pasangan kita tenang, anak kita juga tenang. Kalau kita kemerungsung bahasanya gitu. Kalau kita kemerungsung, semua jadi kemerungsung. Semua jadi akhirnya ini, dan bahkan tadi meminta. Nah, ini repot lagi kan. Ya udah,
meminta kalau nanti bahasanya meminta cinta atau meminta ketenangan itu jadi repot lagi nanti akhirnya. Ya, Karena nanti ya. akhirnya, nah syaratnya lagi salah satunya adalah jangan merasa kalau mau berbagi ketenangan, berbagi apa tadi bahasanya cinta, jangan ada mode survival yang pertama, yang kedua jangan ada yang merasa dirinya berkorban. Baik. Jadi, Jangan ada yang merasa dirinya berkorban, itu karena ini ngeri, Pak. ya, Nun sewu, saya potong dulu, Ustaz. Nggih, monggo. Saya awal belajar itu pernah berada di satu komunitas, saya nggak perlu sebut komunitasnya, tetapi saya berharap sekali mereka bisa mengajari saya, mereka bisa memberikan contoh yang baik di dalam menjalankan keislaman. Saya ingin mendapatkan contoh-contoh orang bertakwa itu yang kayak apa sih, orang-orang yang beriman itu kayak apa gitu. Saya begitu masuk ke wadahnya wadah Islam kan, organisasinya organisasi Islam, tapi saya kok lihatnya oportunis. Ada yang berusaha cari cuan dari dalam, bahkan sekelas ketua umum gitu, itu masih melakukan manipulasi terhadap pendapatan atau penghasilan warga di maksudnya keluarga ini ya, keluarga instansinya ya gitu ya. Jadi itu kok bisa gitu. Itu sampai betul-betul membelokkan rekening. Artinya dia sendiri memang belum selesai dengan misi berdakwah itu. Sehingga dia masih ingin mencari celah supaya kalau take advantage, oportunis, jadi justru malah ngambil ini kesempatan saya untuk. Jadi berawal dari sebuah kajian yang beliau, ketua kami itu pimpin Allahyarham, beliau diundang untuk menyampaikan materi tentang apa yang kami kerjakan, dan itu kita biasanya bekali dengan hasil rekaman produk kita, Ustaz. Produk dakwah kita. Nah, produk dakwah kita itu kita bebani biaya produksi nggak mahal, cuma 20.000. Nah, itu dibagi di pengajian itu sehingga itu bisa jadi biaya produksi balik lagi untuk kita bisa beli keping CD yang lain untuk kita reproduksi lagi. Apa yang terjadi? Beliau beli mesin kopi CD sendiri yang beliau kerjakan sendiri. Itu bahkan yang 5 stack gitu, Zat. Jadi masukin 5 CD kosong, 5 langsung. langsung jadi, 5 langsung jadi. Dan beliau ngeprint sendiri ulang, nembak dari covernya kita, prospektusnya apa segala macam, semua exactly the same gitu. Dan cuman yang dirubah rekeningnya, belok ke rekeningnya beliau. Nah, qadarallah wa masyafa'al, si yang ngundang itu Bu Hashim Ning. Bu Hashim Ning Mercy. Gitu. Iya. Saya zakat ya Ustadz, tolong titip ke ininya Anda karena tertarik sama dakwahnya, maka dia zakat sekitar 6 juta lebih kalau nggak salah. 60 tahun itu ya. Tahun itu 60 juta. 2003-an. 60 juta. Apa yang terjadi? La'ahd wala wahid tidak ada yang masuk ke rekeningnya kami. Lembaga. Kami tanya, dikirimnya kemana? Ke rekeningnya dikasih Pak Ustadz. Waduh, alhamdulillahnya Bu Hashim ini konfirmasi ke kami. Sehingga kami tahu ada uang itu yang tidak sampai ke kami. Akhirnya kami coba jebak. Kejebak ternyata ketua umum. Dan beliau mengakui. Gitu. Itu berarti kan ada banyak orang, kalau sekelas ketua umum saja begitu gitu. Itu buat saya
Loh, saya kayak gelo gitu. Saya ini baru mau belajar gitu. Saya ini baru mau ketemu contoh-contoh orang yang bertakwa itu yang kayak apa, orang yang soleh itu kayak apa. Kok dikasih contohnya begini gitu. Dan itu baru satu ya dari sekian banyak apa namanya eh, orang yang kalau saya sebut namanya tuh oh iya kah gitu, oh iya kah gitu. Itu nama-nama besar semua gitu. Tapi Ya, ya ya. saya sih cukup tahu gitu. Artinya gini, kok ada ya orang yang belum selesai dengan dirinya sudah masuk ke dalam satu satu apa namanya kancah dakwah yang begitu langsung luar biasa gitu. Itu kira-kira kalau menurut jenengan apa ya faktor yang membuat mereka begitu? Apa tidak punya ketakutan terhadap Allah atau memang Ya. dari pribadinya tidak punya keimanan yang kuat? Jadi eh, mencela-mencela gitu Ustaz. Iya, 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 iya. CC lambe, CC sore gitu. Isuk dele sore tempe kan gitu kan ya. Gitu. Ya. Itu karena kangen tempe sebenarnya itu sebenarnya. Nah, jadi gini, Sat. Ini sebenarnya yang hari ini terjadi di kita adalah kalau kata anak saya, kata Rifaya itu gini, bah jangan suka menormalisasi. Nah, ini kata kalimat ini yang sering kali terjadi. Jadi di kita hari ini itu eh, terlalu banyak normalisasi, terlalu banyak pemaafan, terlalu banyak pemaaf di ranah keluarga saja. Semua ngono tok. Ini sebenarnya kan ini terkait dengan norma dan etika. Kadang-kadang mohon Bukan maaf bukan dari value sebuah Ustaz. Bukan value-nya Ustaz. iya, iya value-nya. Nah, value itu sederhana dari mulai kecil, Ustaz. Hmm. Nanti mulai kecil. Nyambungin kalau dari situ nanti mulainya dari kecil. Ya. Contoh, mohon maaf. Anak pipis sembarangan. Hmm. Ya. Ya udah nggak lu pipis di depan aja, kalau kamar Ya. mandi jauh. Ya. Gitu. Ya. Itu kan itu dari mulai dari hal yang kecil seperti itu. Ya. Ya. Apa namanya menjadikan semuanya itu ya sudah nggak apa-apa. Yang penting semua kelihatan tenang. Yang penting semua kelihatan adem, semua kelihatannya selesai, tapi sebenarnya itu tidak selesai. Ini yang terjadi sebenarnya. Jadi itu dimulai dari hal-hal yang sifatnya kecil, 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 tapi akhirnya numpuk. Nah, gedenya akhirnya hal itu terjadi. Gini dok kan nggak masalah. Saya kan nggak apa-apa. Ini kan juga saya untuk kepentingan dakwah yang baik gitu maksudnya gitu kan. Ya. Nah, itu yang terjadi. Ini yang sering kali terjadi bahwa ketika value-value itu dari awal cuma dijadikan biasa nggak apa-apa, ini mah nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Lah itu menormalisasi itu akhirnya ya semua kejadiannya akan seperti itu. Makanya sebenarnya kalau apa yang harus dilakukan memang kalibrasi. Akhirnya kan sebenarnya kayak tadi kan kita jelang Ramadan. Ramadan itu mengkalibrasi ulang semuanya kan. Ya. Kalau Ramadannya benar, kalau Ramadannya jadi tempat nyari apa namanya? Cuan. Nyari tuan lagi itu beda lagi urusannya gitu. Tapi Ya. memang tadi hari ini dimulai akhirnya yang kalimat yang pertama yang kita mau berbagi apapun, berbagi. Kalau saya ngomong berbagi itu diawali dari kata berhati. Berhati baru berbagi. Tapi jangan dibalik. Berbagi hati. Nah, itu repot lagi. Nggak ikut-ikut. Jadi yang jadi kesedihan saya begitu, oke lah dia mungkin melakukan kesalahan. Tapi saya lihat ada orang-orang yang juga di lembaga yang kurang lebih sama, itu melakukan hal yang ya begitu juga gitu. Jadi Ya. karena memang saya berawal dari ya udah yang namanya berdakwah ya tulus ikhlas saja, kita punya uang berapa ya kita pakai buat dakwah kita versi kita gitu. Ya. Nggak Nah, usah ngarepin orang. yang tadi saya bilang ini itu tentang berhati baru berbagi. Jadi kita berhati itu berarti harus punya value. Berhati itu kan bukan berarti ini. Kita kalau bahasa orang Jawa bisa rumongso. Jadi kudu iso rumongso sebelum kita berbagi itu. Jadi berbagi itu jangan hanya menjadi ranah-ranah yang menjadi ranah-ranah yang sifatnya ternyata nyari balikan gitu, Zat. Ya. Nah, ini tapi karena kita punya hati, kita berbagi.
tapi kita tidak berbagi hati, gitu kan? Tidak berbagi hati, tapi kita berbagi karena kita punya hati, kita akhirnya berbagi. Nah, karena kita punya value, kita akhirnya membagikan sesuatu. Itu yang menjadi dasarnya. Jadi kita dimulai dari kitanya, Nah, dan inilah nanti nyambungnya dengan innamal amalu binniyat. Ya. Semua kita ini akan mendapatkan sesuai dengan niat-niat kita. Hari ini yang datang ke, misalkan karena saya hari ini lagi di Haram, ya orang beribu, karena ini lagi ramainya Masya Allah saat ini kayak sudah kayak Ramadan. Saya itu udah Ya. Kemarin lihat ada semua teman orang yang screenshot di Iya. tanggal 18 Januari itu, wih, tumplek-blek. Kan liburan itu mungkin. yang di rooftop aja udah penuh, apalagi di bawah kan, kebayang aja rooftop aja penuh, apalagi yang di bawah itu. Saya bilang semua orang yang di sini hari ini punya niatnya masing-masing, Ya. dengan niatnya masing-masing, dengan segala keinginannya masing-masing, dan ya ini bukan tentang salah benar gitu loh. Orang Ya. niatnya yang hanya yang tahu dia sendiri kan gitu. Ya. Kita nggak bisa Ya. maksa niatnya orang gitu kan. Bahkan qadarullah saya hari ini menemenin, hari ini lagi ada dampingin beberapa orang, ya salah satunya adalah anak-anak yang sedang punya masalah dengan mentalnya. Nah kayak gitu. Dan tadi hari ini di satu sisi yang gitu. Putus barusan, Ustaz? Oh ya, jadi temenin anaknya pokoknya dititipnya saya, ben pokoknya mari, harus mari, engko nanya omah mari kan, kayak kita kayak bagian ini Sulapan. aja kan. Iya, Pak Iya, Tarno. bagian sulapan. Iya, Pak Tarno dalam bungkus premium Ustaz, karena nyambungnya ke sini gitu kan. Mosok wis rono ra mari to, gitu kadang-kadang kan gitu kadang-kadang. Ya Allah, gitu kan. Nah, balik lagi ke yang tadi. Iya. Bahkan di tahun 2010 itu ada, saya nanganin satu jamaah haji. Beliau motivator terkenal, saya nggak perlu sebut namanya. Itu dengan sangat luar biasa, datang sok humble gitu, apa segala macam dan seterusnya. Saya yang manasikin sendiri, tidak mau gabung sama yang lain, gitu. Eksklusif lah pokoknya. Oke, saya ladenin. Begitu hari H, qadarullah wa masyafa'al, pesawat yang kita pakai itu diblok sama Saudi. Jadi ada emir yang ngeblok satu pesawat. Gitu. Nah kalau emir udah ngeblok satu pesawat, begitu kita minta ganti ke Saudi, ini gimana ini? Ente nggak usah ngomong apa-apa, 3 kali kita balikin. Ya. Nggak ada pesawatnya. Kalau mau dipecah-pecah. Waduh, itu program yang di travel kami itu. Kita bikinnya ada yang naik bis ke Madinah, ada yang naik pesawat ke Madinah. Kan hitungan normalnya kan yang naik pesawat ke Madinah lebih cepat dong. Waktu itu masih belum ada kereta. Belum ada kereta. Kalau naik bis itu 5 jam gitu. Kalau pakai pesawat 2 jam. Pesawat 1 jam. Iya. Qadarullah wa masyafa'al 36 jam. Diecer-ecer sama Saudi. Boarding udah pegang. Iya, sama emir. Sama Sultan ini ya. Sama Sultan sana. Itu udah pegang boarding pass. Iya. Nah, kocaknya atau serunya gitu justru melihat teman-temannya satu keberangkatan itu. Ada yang ya memang ini takdir mau diapain. Ini bukan salahnya travel. Gitu. Kita sudah pegang boarding pass kok. Berarti maskapai yang beleek gitu kan. Yang terjadi seru, ada yang nunggu. Oh, nunggu ya? Belum ya? Oke, saya tidur dulu ya. Nanti kalau udah nanti bangunin ya. Tidur. Ada yang satu ngambil Quran, dia tilawah gitu. Ada yang satu, saya izin cari kopi bentar ya. Muter di Jeddah itu kan di terminal Jeddah itu kan banyak tuh. Kopi. Kopi gitu. Ini si motivator ini ternyata berubah jadi provokator. Ini nggak benar travelnya ini.
ini nggak bener nih, nggak bisa kayak begini nih. Kan mitigasinya mesti apa? Dadung, dengan teori yang gitu. Akhirnya satu grup di tahun 2010 itu di travel kami, begitu nongol dia di TV matiin. Katanya motivator malah jadi provokator. Itu saya nggak habis pikir, loh katanya ini ternyata pinter motivasi orang, tapi ternyata nggak bisa motivasi diri sendiri. Ini Ya, ya, ya. masalahnya apa gitu? Iya, karena tadi melihatnya dari sudut pandang ini sebagai pencaharian, bukan memang dari ini ya. Ah, bukan dari dalam gitu kan, maksudnya ini tentang tentang apa ya, kalau ngomong bukan panggilan hati ya, tapi memang dia karena butuh dia jadi begitu, dan dia punya kemampuan komunikasi, akhirnya itu yang terjadi. Nah, ini dalam konteks yang agak perlu concern itu nanti dalam konteks keluarga. Dalam konteks keluarga, kalau ini terjadi dalam konteks keluarga, bahaya. Dalam konteks keluarga, itu kan. Kalau itu konteksnya udah konteks umum gitu ya. Ya. Tapi kan kita bisa bayangkan kalau itu terjadi di umum, berarti di keluarganya pun akan seperti apa? Iya. Ya kan? Seperti apa di keluarga? Padahal itu keluarga itu bukan tentang untung rugi. Namanya keluarga itu bukan tentang untung rugi, namanya keluarga itu tentang bagaimana kita bersama. Nah, disinilah nanti akan kelihatan sekali keluarganya akan seperti apa. Nah, ini yang menurut saya tadi, orang-orang yang tidak selesai dengan dirinya, orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, bagaimana dia akan menyelesaikan orang lain. Itu nggak beres nanti urusannya. Ya. Bagaimana, walaupun juga akhirnya, nah ini kuncinya adalah bagaimana kita mau ngoco, akhirnya kan bahasanya gitu, mau untuk melihat lebih dalam ke dalam gitu kan. Jadi pergi bukan untuk keluar, tapi pergi untuk kembali, bukan untuk mencarinya bukan di luar, tapi di dalam. Nah, ini yang seringkali nanti kalau mencari di dalam itu nanti ngomongnya gini, belakang saya sudah begini, saya sudah begini. Saya sudah yang di ini kan saya sudah. Ya. Padahal namanya proses itu kan tidak ada pernah berhenti. Dalam kita semuanya hidup, kita semuanya bertumbuh, kita semuanya hidup, kita terus berjalan dan tidak pernah berhenti di satu titik. Nah, ini kadang-kadang kita mau berhenti di titik A, kemudian udahlah, wong hidup itu kan jalur dari udah di titik A nanti ke titik B, ke titik C, ke titik D kan. Dia tetapnya di titik A aja. Wis, yang penting di sini padahal akhirnya tadi godaannya beda-bedanya di situ gitu. Gitu, San. Dulu ada istilah kalau mau belajar itu kita mesti ngosongin diri Gelas, gitu ya, gelas, jadi kelas ngosongin kosong gelas, ya. gitu ya, jadi Iya. kelas kosong. Ada bagian yang menjadi sangat luar biasa ketika ada seseorang yang kemudian kalau saya perhatikan harusnya versi orang yang segitu itu mestinya sudah di atas rata-rata dan dia sudah selesai dengan persoalannya, dengan persoalan pribadinya gitu. Tapi begitu masuk ke dalam sebuah praktek yang lebih detail ternyata loh ini enggak juga gitu. Saya lagi nyari hanya dari sekian banyak guru yang saya pelajari akhlak dan adabnya, itu dari sekian banyak kok cuman dari sekitar 83-an orang Ustaz, itu cuma 3 Ustaz, yang benar-benar ini nih gitu, ini nih gitu, ini nih gitu. Yang lain itu teori langitnya tapi betul-betul enggak bisa membumi. Ya. Kalau ngomong Ya. daki gitu, Ya, tapi ya, pas ya. praktek mislek. Nah, Itu nah, faktor yang paling dominan itu apanya, Ustaz? Masalah di akidahnya, masalah di pribadinya, atau memang ada karakter orang yang apa ya, hipokrit atau apa itu? Enggak iya, paham saya. iya. Kalau saya lihatnya gini, Sat. Ini jadi akhirnya yang mungkin pernah kita bahas di dulu ya. Hari ini kita tahu tapi tidak paham. Memasukkannya hanya di levelnya, hanya level masuknya di Pengetahuan. level
pengetahuan saja, tidak sampai pada pemahaman. Jadi akhirnya kita tahu tapi nggak paham. Nah, akhirnya apa? Jangankan, jadi hari ini kan sering terjadi gini. Kemarin sempat kita tuh hari ini banyak orang mendidik anak dengan agama, tapi tidak menjadikan anak beragama, tapi malah menjadi anak trauma. Nih, akhirnya itu yang Ritual ya, terjadi. Jadi ritual yang dipaksakan. ritual, iya, belajarnya di ranahnya ritual saja. Akhirnya tadi ritualnya bagus, ritualnya bagus, misalkan bahwa pengetahuannya bagus, tapi akhirnya tadi hanya Tazkiyatun untuk nafasnya nggak ada. nggak ada. Dan itu kan berbeda. Ini berbeda bab sebenarnya. Makanya saya bilang tadi itu sangat berhubungan dengan pengalaman pribadi. Kalau Ini sangat secara umum, Ustaz, mohon izin. Kemarin tuh ada Ustaz Omar Mita bahas Ya. tentang bagaimana kita bisa silaturahim. Wong masalah fikih aja kita pertajam. Padahal kalau Nah. memang perbedaan fikih itu kita pahami, oh dia gitu, saya gini, ya wis, ayo jalan masing-masing. Sesulit itu kah gitu? Iya, tadi karena memang di sisi lain masih banyak yang masih banyak yang memang menganggap itu sebagai komoditi satu. Kalau nggak gini nggak rame di satu titik. Kalau kedua di sisi lain memang ada orang yang tipikalnya ngebor, tahu nggak ngebor kan? Jadi memang ada yang ini, tapi ya nggak ada masalah kalau hanya kan hari ini kembali pada titik akhirnya titik niat kan. Niatnya mau apa? Niatnya mencari kebenaran, mencari pembenaran atau apa? Ya kan di berbagi pendapatan atau apa gitu kan. Ini yang ini yang menurut saya jadi hari ini PR-nya adalah kembali ke diri kita masing-masing hari ini. Nah, kita harus kontemplasi ya, kita harus kontemplasi sebagai orang tua, sebagai anak. Seperti ini, hari ini kita itu sudah memulai untuk memulai kebaikan ini atau belum sih? Kita sudah memulai atau malah kita sebenarnya hanya berharap? Karena di sini butuh orang-orang yang aktif, bukan butuh orang-orang yang ya wis aku tak nunggu tak nunggu nanti kalau dia baik nanti saya jadi baik. Kalau nanti ini ya nggak bisa gitu. Hari ini kita harus memulai keaktifan itu dan kebaikan itu harus dimulai dari kita, bukan dari yang lain seperti itu. Ada ini, Ustaz. Ada status WA kemarin itu. Di Rajab itu orang kejar-kejaran sama amal karena amalnya dilipat gandakan dan dosanya juga dilipat gandakan. Ada satu status WA yang menarik buat saya. Bunyinya gini, setulus apapun yang kita kerjakan, seikhlas apapun yang kita amalkan, belum ada jaminan bahwa pasti diterima. Betul. Tetapi ketika kita bermaksiat, sudah pasti dicatat sebagai dosa. Ya. Nah itu kan jadi bagian yang seharusnya menjadi basic thinking gitu. Iya. Ya, mestinya ya udahlah jadi orang baik aja, kenapa sih gitu. Kok malah yang jelas-jelas aja lah nyari pahala itu gitu, nggak usah yang neko gitu. Ini tapi ya kesedihan saya adalah ketika saya pernah nanya sama anak-anak waktu sambil bawa mobil itu, saya bawa anak yang ketiga sama yang keempat si Iza sama Hani. Ada motor yang nyelonong ngambil kanan. Saya tenang aja, nggak terganggu sama itu. Gitu. Bahkan ada yang hampir ketabrak itu emang saya sengaja pepetin gitu. Dan dia minggir karena tahu diri. Terus saya tanya sama mereka, kira-kira menurut kalian kriteria apa yang boleh membuat orang seenaknya sendiri? Wah itu mikir tuh berdua tuh. Apa ya? Kok dia bisa begitu? Kenapa? Gitu. Kriteria apa? Nenek moyangnya yang punya jalan? Atau karena dia jago bawa motor? Atau nyawanya 9 kayak di lagu-lagu itu? Andai aku punya 9 nyawa gitu, kayak gitu. Apa kayak kucing gitu, ini nyawa saya masih yang ke-7 masih aman gitu. Itu atau apa kriterianya? Itu nggak bisa jawab mereka.
Hmm, Nah, itu saya bilang jangan jadi bagian orang yang begitu ya, nak. ya, ya, Ngerugiin orang. Nanti kita lihat ada orang merokok kelepas-kelepus, ada hak mereka yang kita hargai. Tapi haknya kita yang senang sama apa berhak mendapatkan udara bersih di mana haknya? ya, betul, betul. Gitu. Itu jadi loh, oh, pantaslah Indonesia dapat pemimpin yang begitu karena kitanya begitu. Ya, 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 Apa ya. karena kebanyakan polisi tidur kita ini, Ustaz? Nah, ya, ya. Jadi kembali akhirnya tadi, jadi akhirnya semuanya akhirnya menormalisasi pada titik akhir kita secara pribadi menormalisasi apa namanya kejadian-kejadian itu semua dinormalisasi. Jadi mengatakan nggak apa-apa kok, itu mah biasa-biasa aja kok. Kenapa biasa? Karena sering melihat hari ini tuh yang jadi masalah nanti di keluarga-keluarga kita, anak-anak kita melihat itu dan kita menganggapnya itu biasa, Ya. ya kan? Ketika itu dianggap biasa, akhirnya oh berarti nggak apa-apa. Boleh nanya, Ustaz? Iya, Oke. Waktu jenengan umroh nih sama travel yang ini, iya, iya. ada nggak di kelompok antum yang berusaha untuk tetap di piazza, padahal dia nggak umroh, cuma pengen tawaf sunnah, tapi pura-pura ihram, pakai baju ihram secara Ada, khianat. ada, Itu kan ada. jadi gimana sih ini ibadah kayak apa sih? Nggak tahu nih. Kalau tanya Bu Nini ada nggak yang begitu tuh? Itu kan nggak bener gitu loh. Ini urusannya sama Iya, Allah gitu. Ini iya, urusannya sama Allah bukan sama askar. iya, iya, iya. Jadi nganggap karena tadi karena sudah terlalu dianggap biasa, jadi nganggap ini kan cuma gitu doang. Ini jadi akhirnya semua ke formalitas, formalitas. Dan saya makanya saya sendiri kan saya bilang saya kalau lagi nggak mau ya udah saya nggak ini saya di atas orang saya makanya saya itu apa namanya salah satunya adalah orang itu tidak bukan hak saya ya hak saya bukan di bawah ya saya di atas ya saya di atas saja gitu ya ini yang kadang-kadang jadi nah pertanyaannya adalah siap tidak kita tidak populer Iya, itu dia. kadang-kadang Dibenci, nah ini ya dibenci banyak orang tuh. iya siap tidak kita tidak populer siap tidak kita mungkin berseberangan dengan arus yang besar. Iya, iya. Nah, kadang-kadang kita kan nggak siapnya di situ. Nah, itu juga yang terjadi dalam kalau konteksnya Nabi Lut itu, Nabi Lut kan istrinya tidak siap ketika suaminya dijadikan bahan bergunjingan. Iya, Bukan pada titik. Kalau kita lihat di situ saja, bukan berarti iya. istri Nabi Lut bukan tidak beriman, sangat beriman, beliau sangat dukung, tapi dia tidak sanggup mendengarkan suaminya dimusuhi. Nah, dan ini kenapa terjadi? Karena tadi berarti apa? Ada secara mentalitas yang tidak kuat. Nah, kan gitu. Kenapa itu terjadi lagi? Ketidaktangguh secara emosi. Kenapa tidak tangguh secara emosi? Karena dia tidak tahu emosinya. Berarti apa? Di masa-masa kecilnya ada masalah dengan emosinya. Nyambungnya itu kan dalam banget. Nyambungnya sampai ke titik, akhirnya ke titik dasar banget terkait dengan emosi. Karena ketangguhan itu dimulai dari emosi. Kita siap nggak berbeda dengan yang lain. Itu kalau secara emosi dia kuat. Saya jadi ingat ini, Zat. Itu story yang apa? The Elephant and Seven Blind Men. Ya. Gajah dengan 7 orang buta itu. Oh iya. Jadi ibaratnya kita ngemong tunanetra gitu. Iya. Kita sebagai TL-nya gitu. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu kita lihat gajah. Itu kalau kemudian kita di kelompok segitu banyak orang buta, yang nggak normal siapa? Nah. Iya, 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 Yang iya, nggak iya, normal iya. kita kan jadinya. Betul, betul, betul. Gitu. Nah, bagaimana kita tetap normal di antara yang tidak normal itu gitu. Iya. Maka kemudian di situ kita punya apa ya kalau saya bilang punya agak kecerdasan dikit lah gitu supaya kita bisa ya saya kan nggak buta gitu. Iya. Maka kita lah yang jadi koordinator mereka yang kan kalau ceritanya itu kan mereka sok tahu kan. Oh, Iya. ternyata gajah itu empuk ya. Oh, ternyata gajah itu tipis ya. Oh, ternyata Iya. gajah itu dengan segala komentarnya karena dia hanya memegang satu bagian yang dekat dengan dia. Iya.
Nah, kalau saya berpikir ya udah gantian, geser kanan, geser kanan, geser kanan, geser kanan sampai udah selesai. Oke, sekarang geser kiri, geser kiri. Jadi ingat lagu Papua, ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, manis gitu ya. Itu Iya. supaya dapat perspektif utuh tentang gajah itu sehingga tahu, oh yang empuk itu belalainya, oh yang tipis itu kupingnya, yang keras itu gadingnya, yang kayak pohon itu kakinya, yang kayak tembok itu perutnya, yang pesing kecil ini buntutnya dan seterusnya, sehingga dapat gambaran utuh tentang itu Iya. kan. Jadi yang harus tetap normal kita, padahal meskipun kita nggak normal itu harus tetap normal gitu. Gitu sih, Zat. Iya betul. Dan bahkan dalam konteks menyelesaikan masalah pun kan jangan sampai akhirnya kita dalam Islam tidak ada satu hal yang semua menjadi obat untuk semuanya. Makanya saya bilang kadang-kadang kalau kata Ustadz A yang penggiat sedekah, dengan sedekah semua masalah selesai. Iya. Kalau kata biro umroh, dengan umroh semua masalah selesai. Iya. Kalau dengan kata si pokoknya hatinya beres, hatinya selesai, semuanya selesai. Ada Ya yang nggak cuma gitu ngandelin juga. sholawat doang. Ya, bahkan ada juga yang gitu dengan itu dengan dengan bahkan bukan hanya ini, dia mendatangkan tim itu masalah selesai gitu kan, ada juga yang gitu kan. Nah ini ya Panitia. nah itu kan, nah itu kan ada nanti ininya kelas-kelasnya, Ustaz. Ada kelas-kelasnya. Jadi nah kembali lagi sekarang ini kita berarti kan harus mau berislam secara syamil kan, mau berislam secara menyeluruh. Menyeluruh itu berarti tahu sisi-sisinya. Tahu sisi-sisinya itu berarti tadi bukan, kalau saya itu jangan mengosongkan gelas, tapi adalah tetap ada setengah isinya, tapi tidak boleh merasa diri penuh, itu menjadi penting. Jadi tetap ada setengah isi, setengah apa, pertanyaannya adalah dulu kan mau setengah kosong setengah isi atau setengah isi setengah kosong kan gitu kan. Nah itu kan retoris saja kalau bagi saya, tapi bahwa hari ini adalah menjadi penting bagi kita semuanya untuk mulai noto diri, dimulai dari diri kita sendiri semuanya. Dimulai dari diri kita sendiri semuanya, dimulai dari dimulai dari ya ini kan tadi ini contoh kecil. Saya duduk di sini itu sendiri tadi, duduk sendiri, terus banyak yang datang, tiba-tiba ada yang datang dan mereka briefing di depan saya. Padahal kan istilahnya awalnya saya yang datang ya, gitu kan, saya di sini sendirian. Nah kan dan dia tahu saya ngomong, saya tahu ini kan, ya halnya tadi sensitivitas. Ini tuh sensitivitasnya yang rendah. Hari ini kita itu semuanya gitu jadi, dan merasa bahwa ya udah saya juga punya hak kok. Jadi lebih fokusnya adalah nuntut. Nah, kalau kata berbagi itu tidak ngomong nuntut, tapi apa yang sudah aku lakukan itu. Masya Allah. Kita balikin dulu ke Ustadz Holis nih, Zin. Udah setengah jam kita ngobrol nih. Ustadz Holis, tafadhol Mas Ustadz. Baik, alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan katsira. Kaldi dan Abang Ruli ini baik sekali ini oleh-oleh dari Tanah Suci nampaknya ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan satu hikmah ya tentang bagaimana untuk bisa berbagi cinta itu memang harus memiliki cinta sendiri dulu ya. Selesai dengan cinta terhadap diri sendiri, dan tadi untuk bisa berbagi tentu harusnya memang orang-orang yang sudah penuh dengan pemahaman tentang agama ini yang lebih baik lagi gitu ya. Teh Nadia silakan. Ya, aturnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Teh. Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Gimana Bandung hujan? Hujan terus, alhamdulillah. Bekasi hujan. Lanjut Teh. Ya. Gini, kita kaitkan pembicaraan tadi tentang dinamika ego dan versus penderitaan fisik nih Ustadz ya. Ini sering kali terjadi realita lah buat kita semua termasuk saya gitu ya. Ketika kita diuji sakit atau yang semacamnya itu kita lebih tenang, lebih bisa menghadapi itu. Tapi ketika kita ada gencatan nasihat atau bentrokan dari manusia lah, ucapan manusia gitu ya, itu yang tidak mengganggu fisik kita malahan ya, tapi kita kayak yang goyah gitu. Apakah ini menunjukkan bahwa identitas mental kita lebih rapuh dari ketahanan biologis, Ustadz? Gimana Ustadz dan cara menanggulanginya?
Hatur nuhun. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Nah, Iya, itu Ustaz Ruli. menarik ini. Ya menarik banget, ini menarik banget. Ya ini memang terjadi hari ini. Memang hari ini kita lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya fisik, membangun fisik, bahkan dalam mendidik anak pun kita mau ada kekuatan fisiknya. Tapi ketangguhan emosinya tidak dibangun, akhirnya jadinya seperti itu. Jadinya nantinya jadi cenderungnya itu jadi cenderung ekstrim. Kalau nggak baper banget, nggak ada perasaan banget. Ya. Sering kalinya jadinya jadi kalau nggak ekstrim kanan, di ekstrim kiri. Kalau nggak satu, akhirnya dia seneng ngebully, yang kiri senangnya dibully. Ya. Ini yang terjadi. Jadi memang itu memang hari ini memang begitu. Nah, makanya bagaimana hari ini kita memastikan ketangguhan emosi ini dari awal, dari anak-anak kita itu kita bangun. Baru kita, karena saya yakin gini, anak-anak itu sudah dijarke wae gede, gitu. Bahkan gede. Ya. Tahu kan gede, Ya, kalau bahasa gede. orang ini. Gede itu Merasa. tumbuh. Iya. Anak-anak kita pasti tumbuh membesar karena apa? Bab makanan itu bagi saya itu kan bab survival ya, sebab bab bertahan hidup ya. Bab makanan itu bab bertahan hidup saja, tetapi apa? Memaknai hidup itu dari bagaimana dia emosinya. Nah, memaknai sekarang itu sudah tidak lagi pada ngomong kita itu pada survival. Kenapa? Karena ujian kita hari ini, Masya Allah ya. Kalau saya yakin nah, di kita sendiri kalau bab makan tuh ada lah, saya bilang ada pasti. Ya gitu kan. Bab makan tuh ada lah, semuanya itu ada, dan Allah sudah pastikan itu bab rezeki yang itu nggak akan apa namanya, nggak akan kurang. Semua dicukupi sama Allah bab itu. Tetapi ingat, ada hal-hal yang sifatnya psikis ini, yang sifatnya emosi ini, yang ini perlu kita yang memang terus-terus untuk apa namanya, mendidiknya itu di situ. Nah, inilah pentingnya di situ. Pentingnya itu di sini. Ini yang menjadi penting akhirnya. Bagaimana kita secara fisik juga tumbuh, tapi emosinya tumbuh. Akhirnya tadi ngadepin kalau orang tangguh itu, kalau orang tangguh, dia berbeda dengan orang lain biasa aja, tidak masalah. Kenapa? Emang kenapa? Emang kenapa kalau emang berbeda itu salah ya? Tapi kan tadi akhirnya ada prinsip-prinsip dasar yang tidak terlewati seperti itu. Gitu, Sat. Ini apa? Mungkin bagian dari kalau Pak Ari Ginanjar itu nggak bisa orang cuman cerdas emosi sama cerdas intelektual, tapi secara spiritual dia nggak cerdas. Gitu. Itu jadi makanya disambung antara I, S, Q gitu kan. Itu jadi apa namanya? Jadi satu apa istilahnya? Jadi satu entitas yang sendiri. Saya ngelihatnya dinamik banget ya kalau kita bicara tentang karakter manusia itu ketika akal nafsu dan akal nafsu dan imannya itu betul-betul berkutat, dan itu berusaha imannya juga naik turun, syahwatnya juga naik turun, belum lagi bicara tentang akalnya yang juga tergantung asupannya gitu. Kadang-kadang ada orang yang merasa lebih pinter dan seterusnya, padahal pinter itu nggak ada kan, cuma duluan tahu aja. Iya. Ada lagi yang lain mungkin, monggo silakan. Teh Nina mau gabung nggak sama kita? Ada yang mau di-sharing nggak? Teh Nina, Lampung. Mangga Teh. Menyimak Ustadz, ini berjalan pakai helm. Masya Allah. Ini tadi dikirimin stiker-stiker bagus-bagus sama Teh Nina. Yang lain monggo, silakan kalau ada. Baik. Saya berharap bahwa apa yang kita bahas ini jadi sebuah refleksi bahwa itu yang diomongin Ustadz Ruli sama Uncle D itu kayaknya gue deh. Gitu. Nah kalau udah sampai ke situ, rasanya ada bagian yang kita harus pangkas dari apa yang kita punya,
Saya punya analogi berlian. Berlian itu kalau dia baru sebentar, nggak sampai berlian. Dia cuma granit. Lebih sebentar lagi cuma arang biasa. Lebih sebentar lagi dia cuma pohon. Tapi karena jutaan tahun, maka dia bisa mengeras seperti itu dengan tekanan tertentu, dengan panas yang tertentu. Jadi dari pohon yang biasa itu bisa menjadi diamond, bisa menjadi berlian dengan certain pressure, certain heat, certain time. Jadi kita memang harus dimatangkan dengan waktu yang cukup panjang, tekanan yang cukup panjang, dan pemanasan yang cukup panjang. Kalau kepengen jadi mutiara, pengen jadi berlian, seperti itu. Tapi ini kalau hari Kamis kan ini banyak persiapan. Saya juga ada kelas habis ini. Juga habis ini mesti subuhan, terus sarapan, persiapan buat kembali ke Indonesia. Ini sudah lagi nunggu bis ya, lagi nunggu bis. Katanya kan jam 9 gitu. Ini jam 3 dan subuhnya sekarang lagi sangat ini ya, subuhnya agak siang ya, hampir jam 6. Subuhnya hampir jam 6, jadi kita sedang proses ini mempersiapkan mempersiapkan untuk ini. Habis itu mau berjalan ini udah jamaah sudah mulai siap-siap, sudah lagi turun dari ini, udah mau udah menunggu kedatangan bis. Insya Allah sekitar setengah jam lagi kami berangkat ke Jeddah. Jadi nanti insya Allah sholat subuhnya di Jeddah. Ya amanillah. Ya, Ustaz Holis untuk alamat sudah saya kirim ya kemarin ya. Baik, alhamdulillah sudah di-share juga di grup. Nah, nanti Oke. kita akan koordinasi karena alhamdulillah sudah terkumpul ya, ada di Teh Nadia, ada ya juga di Abah sharing juga di beberapa tempat. Kita akan coba kita mungkin disatukan atau nanti ngirim sendiri-sendiri nanti dengan label yang sama gitu ya dari MKI gitu ya. Mungkin lebih praktis juga sih daripada dikumpulkan satu malah nanti biaya nambah kayaknya. Tapi kalau langsung dikirim dari Bandung mungkin ya dari Depok, dari Bekasi gitu kan ya. Yang penting ada titik poin yang sama nanti dikirimkan dan nanti akan saya kontak hari ini dan kontak personnya dari Golden Future ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik, jamaah Allah masih ada waktu kita nanti beberapa hari gitu ya untuk kumpulkan. Nanti karena tidak ada deadline, kapan aja bisa ya Ustaz ya. Maksudnya tidak harus dalam paling akhir kapan Ustaz? Monggo sebenarnya kalau kebutuhannya sih terus. Tapi kalau memang mau misalkan kita seminggu sebelum Ramadan atau ini diinikan di cut off-nya situ silahkan sih. Kalau saya sih monggo aja diinikan karena prinsipnya ini kebutuhan. Bahkan kalau saya melihat kalau perlu kita punya stok ya, dari kondisi-kondisi terdarurat kita bisa langsung kirimkan. Jadi kan ini sesuatu yang ini ya, dan biar juga tidak penuh tuh lemari. Ya lemarinya biar nggak penuh kan. Iya. Silakan ya Bah, udah mulai buka-buka lemari. Kata udah selalu disisir, jangan sampai nanti ketika hisab malah merepotkan gitu ya. Ada banyak barang yang kemudian ternyata tidak dipakai sama sekali, kemudian malah hanya numpuk dan ini tentu bisa. Kalau kosong kan bisa ngomong waktu beli lagi kan gitu juga. Nah itu tergantung niatnya kan, tergantung niatnya. Modus. Iya, modus. Baik, Ustaz, syukran jazakumullah khair. Selamat sampai di Jakarta lagi, masih berbagi cinta lagi, asal jangan berbagi hati tadi, karena hati-hati soal berbagi hati, karena satu aja nggak habis. Berbagi hati, berhati berbagi, ya ini beda. Baik, jazakumullah khair, barakallah. Kebaik Ustaz ya Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Allahumma bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.